Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, bersama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ridwan, Raffi, Kiran, Desi, Putri, Indah. Baik, hari ini kita akan membahas gerakan pembaruan dalam Islam dan kita akan menggunakan metode akademik kontroversi atau debat ilmiah. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan tokoh dan latar belakang pembaruan Islam, dan kedua, menganalisis pro dan kontra melalui debat secara kritis. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Gerakan pembaruan Islam harus menjurus kemajuan Barat. Nah, ini adalah isu yang akan kita bahas. Tidak ada jawaban mutlak, yang penting adalah argumen kalian logis dan berdasarkan materi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dan posisi. Nah, kelas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A adalah pro atau setuju, sedangkan kelompok B adalah kontra atau tidak setuju. Nah, sebelum kalian menyusun argumen, yang Ibu akan menjelaskan secara singkat materi agar kalian mempunyai dasar yang sama. Nah, yang pertama, gerakan pembaruan dalam Islam atau tajdid adalah upaya untuk mengembalikan ajaran Islam ke sumber aslinya atau Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, latar belakangnya
Baik, kami dari kelompok Pro menyatakan bahwasanya pembaruan Islam itu perlu meniru Barat karena Barat unggul dalam ilmu pengetahuan seperti Muhammad Abduh yang mendukung penggunaan akal dan ilmu yang modern. Baik, kami dari kelompok kontra mengungkapkan pendapat kami. Kami tidak setuju karena Islam sudah sempurna menyeluruh. Barat secara penuh dapat menghilangkan identitas Islam. Instruksi. Kemajuan Barat dalam bidang pendidikan, teknologi, dan sains dapat menjadi contoh bagi umat Islam untuk bangkit dari ketertinggalan. Tokoh seperti Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dan menggabungkan ilmu agama dengan ilmu modern. Jadi, meniru dalam hal kemajuan bukan berarti meninggalkan Islam, tetapi justru memperkuat umat Islam. Izin interupsi. Kami memahami hal tersebut, tetapi kami menegaskan bahwa tidak semua yang berasal dari Barat sesuai dengan nilai Islam. Jika meniru tanpa seleksi, bisa menyebabkan masuknya budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dan tidak menjadikan Barat sebagai patokan utama. Baik, untuk kedua kelompok yang sangat bagus. Nah, untuk kedua kelompok pro dan kontra, silakan berikan tambahan jika ada. Jika ada, berikan dengan kata yang sopan. Dari kelompok kami setuju bahwa harus ada seleksi. Namun, jika umat Islam terlalu berhati-hati dan menolak perubahan, maka akan terus tertinggal. Seperti yang dikemukakan Muhammad Iqbal, umat Islam harus bersifat dinamis dan terus berkembang. Jadi, mengambil ilmu dari Barat adalah langkah yang penting untuk kemajuan. Instruksi. Kami tidak menolak kemajuan, tetapi kami menekankan bahwa sumber utama kitab Al-Quran dan Hadis. Sedangkan kemajuan tidak harus dengan meniru Barat, karena dalam sejarah Islam sendiri, umat Islam pernah menjadi positif pengetahuan tanpa bergantung pada Barat. Jadi yang penting adalah mengembangkan potensi sendiri. Debat dan tambahan yang cukup baik. Nah, sekarang kita tidak berhenti di sini. Kita masuk pada pertukaran perspektif atau akademik kontroversitas. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap penting yaitu tukar posisi. Nah, ini kan kelompok pro, ini kontra. Nah, jadi kita akan bertukaran di sini jadi kelompok pro dan di sini jadi kelompok kontra. Nah, sekarang kita akan mulai berdiskusi dan waktunya Ibu berikan adalah 5 menit. Sekarang kami dari kelompok pro akan
zaman atau modernisasi. Baik, selanjutnya dari kelompok kontra dipersilakan. Baik, saya dari kelompok kontra, kami berpendapat bahwa tidak semua perubahan sesuai dengan nilai Islam. Modernisasi seringkali membawa budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti gaya hidup bebas dan materialisme. Oleh karena itu, umat Islam harus selektif dan tidak mengikuti perkembangan zaman secara penuh. Izin instruksi, kami memahami kekhawatiran tersebut, tetapi modernisasi tidak selalu mengikuti budaya negatif. Modernisasi juga mencakup kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Jika umat Islam menolak modernisasi, maka akan tertinggal dari bangsa yang lain. Izin instruksi, kami tidak menolak kemajuan. Sekali lagi, kami tidak menolak kemajuan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya kami menekankan bahwa standar utama tentang Al-Quran dan hadis. Jika modernisasi tidak dibatasi, maka bisa menggeser nilai-nilai keislaman yang ada. Jadi, yang diperlukan bukan mengikuti zaman, tetapi menyaringnya. Kami setuju bahwa harus ada penyaringan. Namun, Islam sendiri mengajarkan untuk menggunakan akal dan berijtihad. Dengan begitu, umat Islam bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Kami tetap berpendapat bahwa modernisasi harus dikendalikan oleh nilai-nilai Islam. Jangan sampai umat Islam itu lebih mengikuti tren zaman daripada ajaran agama itu sendiri. Nah, jadi dari kedua sudut pandang tadi, apa kesimpulan kita? Saya Bu, kesimpulan dari kedua sudut pandang pro dan kontra sebenarnya bukan memilih salah satu secara mutlak, tetapi menemukan jalan tengah yang seimbang. Nah, sangat baik, terima kasih Putri. Nah, jadi pembaruan tidak berarti meniru barat sepenuhnya. Jadi Islam mendorong istihad dan kemampuan akal, sedangkan ilmu dari barat boleh diambil